Malaysia pernah berada pada posisi yang selama ini dianggap aman. Sebuah negara dengan ekonomi yang relatif stabil, jaringan perdagangan yang luas, serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan melalui impor dari berbagai negara. Selama bertahun-tahun, pola ini berjalan tanpa gangguan berarti. Ketika kebutuhan beras meningkat, Malaysia tinggal membuka jalur impor dari Vietnam, Thailand, India, atau Pakistan. Sistem itu terasa praktis, efisien, dan tidak memerlukan perubahan struktural besar dalam sektor pertanian domestik. Namun, situasi mulai berubah ketika dunia tidak lagi berada dalam kondisi yang stabil seperti sebelumnya. Kisah ini bermula dari sebuah peristiwa yang sekilas tampak sederhana, tetapi sesungguhnya mencerminkan dinamika geopolitik dan ketahanan pangan yang jauh lebih kompleks. Malaysia mengajukan permintaan untuk membeli beras dari Indonesia. Sebagai negara tetangga serumpun dengan hubungan historis dan budaya yang dekat, permintaan ini secara logika seharusnya tidak menjadi persoalan besar. Namun, respons yang diberikan Indonesia justru di luar dugaan. Permintaan tersebut ditolak. Penolakan ini bukan sekadar keputusan ekonomi biasa, melainkan sinyal bahwa prioritas Indonesia telah berubah secara signifikan. Yang membuat situasi semakin menarik adalah fakta bahwa tidak lama setelah penolakan tersebut, Indonesia justru mulai membuka ekspor beras ke negara lain. Filipina, Arab Saudi, dan Papua Nugini menjadi tujuan awal distribusi beras Indonesia. Malaysia, yang secara geografis jauh lebih dekat dan memiliki hubungan bilateral yang kuat, justru tidak berada di urutan pertama. Pertanyaan yang muncul kemudian bukan hanya mengapa Indonesia menolak, tetapi juga mengapa negara lain lebih diprioritaskan. Untuk memahami hal ini, perlu dilihat konteks yang lebih luas mengenai kondisi kedua negara. Malaysia selama ini hanya mampu memenuhi sekitar 1/4 dari total kebutuhan beras nasionalnya melalui produksi domestik. Artinya, sekitar 75% kebutuhan harus dipenuhi melalui impor. Ketergantungan ini bukan sesuatu yang baru, melainkan hasil dari kebijakan jangka panjang yang lebih mengutamakan efisiensi ekonomi dibandingkan kemandirian pangan. Dalam kondisi normal, strategi ini dapat berjalan dengan baik. Namun, ketika terjadi gangguan global seperti pembatasan ekspor dari negara produsen utama atau perubahan iklim yang mempengaruhi produksi, ketergantungan tersebut berubah menjadi titik lemah yang signifikan. Pada awal tahun 2025, Malaysia mulai merasakan dampak nyata dari kelemahan tersebut. Pasokan beras lokal menjadi semakin terbatas, sementara harga beras impor mengalami kenaikan yang cukup tajam. Masyarakat dihadapkan pada situasi di mana komoditas pokok yang selama ini dianggap biasa, tiba-tiba menjadi sulit diakses dengan harga terjangkau. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan keresahan di tingkat masyarakat, tetapi juga memicu perdebatan serius di parlemen. Para anggota parlemen mulai mempertanyakan efektivitas kebijakan pangan nasional dan mendesak pemerintah untuk mencari solusi yang lebih berkelanjutan. Dalam upaya mengatasi krisis tersebut, pemerintah Malaysia mengambil langkah diplomatik dengan mengirimkan perwakilan tingkat tinggi ke Indonesia. Tujuannya jelas, yaitu mengamankan pasokan beras tambahan dari negara tetangga yang dianggap memiliki kapasitas produksi yang memadai. Namun, jawaban yang diterima menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam fase kebijakan yang berbeda. Indonesia memilih untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negeri dan memastikan bahwa cadangan nasional berada dalam kondisi aman sebelum mempertimbangkan ekspor. Keputusan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Indonesia sendiri pernah berada dalam posisi yang mirip dengan Malaysia. Pada tahun-tahun sebelumnya, Indonesia termasuk salah satu importir beras terbesar di dunia. Ketergantungan terhadap pasar internasional menjadi bagian dari realitas ekonomi yang tidak dapat dihindari. Namun, perubahan mulai terjadi ketika pemerintah mengambil langkah strategis untuk memperkuat sektor pertanian, khususnya produksi padi. Melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi, Indonesia berupaya meningkatkan produktivitas lahan serta memberikan insentif yang lebih baik kepada petani. Dalam waktu yang relatif singkat, hasil dari kebijakan tersebut mulai terlihat. Produksi beras mengalami peningkatan signifikan, didukung oleh perbaikan sistem distribusi dan pengelolaan cadangan nasional. Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, Indonesia berhasil bertransformasi dari negara yang bergantung pada impor menjadi negara dengan surplus produksi.
Cadangan beras nasional mencapai tingkat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam jangka waktu yang panjang, bahkan tanpa tambahan impor. Keberhasilan ini memberikan Indonesia posisi tawar yang lebih kuat dalam percaturan regional. Ketika negara lain mengalami kekurangan pasokan, Indonesia memiliki kemampuan untuk menentukan kepada siapa dan dalam kondisi apa beras akan diekspor. Dalam konteks ini, keputusan untuk memprioritaskan Filipina dapat dipahami dari sudut pandang kemanusiaan. Filipina pada saat itu menghadapi inflasi beras yang sangat tinggi dengan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia melihat situasi tersebut sebagai kondisi darurat yang memerlukan respons cepat. Sementara itu, ekspor ke Arab Saudi memiliki dimensi yang berbeda. Selain aspek ekonomi, terdapat unsur diplomatik dan agama yang menjadi pertimbangan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Pengiriman beras untuk kebutuhan jemaah haji bukan hanya transaksi komersial, tetapi juga bagian dari kontribusi terhadap komunitas Muslim global. Nilai simbolis dari langkah ini tidak dapat diabaikan dalam perhitungan kebijakan luar negeri. Di sisi lain, keputusan untuk tidak langsung memenuhi permintaan Malaysia juga dipengaruhi oleh faktor kehati-hatian. Produksi beras sangat bergantung pada kondisi cuaca dan faktor alam lainnya. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa surplus dapat dengan cepat berubah menjadi defisit jika terjadi gangguan iklim seperti El Niño. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memilih untuk menjaga cadangan dalam negeri pada tingkat yang aman sebelum meningkatkan ekspor dalam skala besar. Pendekatan ini mencerminkan strategi manajemen resiko yang lebih matang dibandingkan sebelumnya. Kisah ini pada akhirnya mengarah pada refleksi yang lebih dalam mengenai kondisi Malaysia. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kedaulatan pangan. Ketika suatu negara tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya secara mandiri, maka stabilitas nasional menjadi sangat bergantung pada faktor eksternal. Dalam situasi global yang semakin tidak pasti, kondisi ini dapat menjadi resiko yang serius. Selain itu, terdapat faktor struktural yang turut memperburuk keadaan. Luas lahan pertanian, khususnya sawah, mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan perumahan. Di sisi lain, minat generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian juga semakin berkurang. Profesi petani tidak lagi dianggap menarik baik dari segi ekonomi maupun sosial. Akibatnya, regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian berjalan lambat, sementara kebutuhan pangan terus meningkat. Dalam konteks ini, Malaysia sebenarnya memiliki potensi untuk melakukan perubahan. Sumber daya yang dimiliki tidak jauh berbeda dengan negara lain di kawasan. Teknologi pertanian modern dapat diadopsi untuk meningkatkan produktivitas, sementara kebijakan yang tepat dapat mendorong partisipasi generasi muda. Namun, perubahan tersebut memerlukan komitmen jangka panjang serta keberanian untuk melakukan reformasi struktural yang mungkin tidak populer dalam jangka pendek. Beberapa waktu setelah penolakan awal, situasi mulai mengalami perkembangan. Indonesia akhirnya membuka peluang ekspor beras ke Malaysia dalam jumlah tertentu. Proses negosiasi dilakukan untuk menentukan volume dan mekanisme distribusi yang sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak. Meskipun demikian, langkah ini lebih bersifat sebagai solusi sementara dibandingkan penyelesaian mendasar. Permasalahan utama tetap berada pada struktur ketahanan pangan Malaysia itu sendiri. Kisah ini memberikan pelajaran penting tentang bagaimana kebijakan yang diambil dalam satu sektor dapat memiliki dampak luas terhadap stabilitas nasional. Ketahanan pangan bukan hanya tentang produksi dan distribusi, tetapi juga tentang strategi jangka panjang, manajemen resiko, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan global. Negara yang mampu mengelola semua aspek tersebut dengan baik akan memiliki posisi yang lebih kuat, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Pada akhirnya, pertanyaan mengenai siapa yang lebih bijak dalam situasi ini tidak memiliki jawaban yang sederhana.
Indonesia menunjukkan keberhasilan dalam melakukan transformasi dan mengambil keputusan yang berorientasi pada kepentingan nasional. Sementara itu, Malaysia menghadapi tantangan yang memerlukan perubahan mendasar dalam pendekatan kebijakan. Perbandingan ini bukan untuk menentukan siapa yang lebih unggul, melainkan untuk memahami bahwa setiap negara memiliki perjalanan dan tantangan yang berbeda. Yang menjadi inti dari seluruh peristiwa ini adalah pentingnya kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dalam dunia yang semakin terhubung, ketergantungan tidak dapat sepenuhnya dihindari. Namun, tingkat ketergantungan harus dikelola sedemikian rupa agar tidak menjadi kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh situasi eksternal. Kedaulatan pangan menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan suatu negara. Dengan demikian, kisah beras antara Malaysia dan Indonesia bukan sekedar cerita tentang perdagangan komoditas, melainkan juga refleksi tentang arah kebijakan, prioritas nasional, dan kesiapan menghadapi masa depan. Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, setiap negara dituntut untuk tidak hanya bereaksi terhadap krisis, tetapi juga membangun sistem yang mampu mencegah krisis tersebut terjadi. Dan dalam konteks ini, keputusan yang diambil hari ini akan menentukan kondisi yang dihadapi di masa yang akan datang.